apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali kau datang ke sini. Ini adalah urusan keluargaku. Dan orang luar tidak diperbolehkan. Memangnya siapa yang mengundangmu ke sini? Dan kenapa kau berani datang ke sini? Dengar, menurutku kau benar-benar tidak punya rasa malu. Abi, aku kira kau akan merindukan aku setelah apa yang terjadi antara aku dan Alia. Ini sungguh lelucon, Puram. Dan kau benar. Kami rindu padamu. Kapanpun kami melihat pengkhianat, kami langsung ingat padamu. Dan kapanpun kalau ada masalah di rumah ini dan bahkan Alia sampai menangis, maka aku langsung teringat padamu, Puram. Bukan karena kau pria yang baik, tapi karena aku belum pernah melihat seseorang yang lebih hina daripada kau. Dan orang sepertimu ini tidak memiliki hak untuk membakar simbol kejahatan itu. Aku sudah pernah memberimu hak, tapi pada saat itu kau masih bagian dari keluarga ini. Dan sekarang kau sudah bagian dari masa lalu kami, Puram. Kau sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan orang-orang yang ada di sini. Anggap saja dirimu beruntung. Karena banyak orang yang datang di sini. Tapi setelah apa yang kau lakukan, maka aku akan menghukummu dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, bahkan oleh dirimu sendiri pun. Dia bukan satu-satunya yang harus dihukum. Apa kau pikir dia kesini untuk menemui kita? Tidak, Abi. Dia datang ke sini untuk menemui Bulbul. Benar. Setelah menghancurkan hidupku, mereka berdua menikmati hidup bersama. Mereka pantas menerima hukuman. Mereka pantas dihukum. Jangan maafkan mereka, Abi. Apa kau tahu apa yang dia katakan padaku? Dia bilang kalau aku ini gila. Dia mengumumkan kalau aku akan gila karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mencintaiku. Alia, dan kau tidak gila, Alia. Menikahiku. Apa aku seburuk itu? Dia sudah menjadi gila karena dia membuangmu. Dia gila karena dia memutuskan hubungan denganmu. Dengan keluarga ini demi seorang wanita. Kau punya keberanian untuk membuang Alia. Dan sekarang kau melewati batas karena kau sudah berani menginjakkan kakimu di sini untuk menemui Bulbul. Aku tidak akan memaafkanmu karena itu. Aku akan membunuhmu. Jangan, Abi. Ayo. Abi, jangan. Tolong jangan hentikan aku, Nenek. Dia bilang kalau adikku gila. Dan aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku harus membunuhnya. Sini kau. Kau tidak boleh melakukannya, Abi. Ada apa ini? Kenapa Nenek membelanya? Tidak, aku tidak membelanya. Aku bahkan tidak punya simpati padanya. Aku bicara yang sesungguhnya. Kalau dia itu tidak mencintai Alia, maka yang dilakukannya benar dengan tidak menikahi Alia. Pernikahan tanpa rasa cinta hanya akan membuat hidup seseorang seperti dalam neraka. Adikmu mungkin kesal sekarang, tapi kalau dia menikah dengannya, dia akan dalam keadaan yang lebih buruk. Dia sudah melakukan hal yang benar. Tapi satu-satunya kesalahannya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum pernikahan. Malah memutuskan lari dari pernikahan. Sebenarnya aku juga sangat marah padanya. Tapi sekarang, aku hanya akan sangat memohon kepadamu. Aku mohon kepadamu, Puram. Tolong kau pergi dari sini sekarang. Kau lihat kan, kami sedang merayakan pesta. Jadi jangan hancurkan suasananya dengan kehadiranmu. Tolong pergilah sekarang juga. Pragya, hei! Punit, apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja di dalam keluargamu? Semuanya baik-baik saja, Pragya. Lalu ada apa? Aku menelponmu mengenai aula pernikahan. Ada apa dengan aula pernikahan? Kemarin aku pergi ke kantor di kota untuk pekerjaan. Aku dengar kalau mereka sudah mengirimkan peringatan untuk mengosongkan aula pernikahannya. Mereka memutuskan untuk menghancurkan dalam beberapa hari ini. Tidak perlu mengkhawatirkan kami, Mas.
Ibu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada aula pernikahan. Apa yang terjadi, Bu? Tidak ada apa-apa. Mana mungkin ada yang salah, sayang. Kau tahu kan pagarnya rusak, karena itu ibu sudah membenarkan pagarnya. Jadi tidak ada apa-apa, semuanya beres. Jangan khawatir, ibu akan mengatur semuanya. Alia, dengarkan aku dulu. Kenapa kau kelihatan kesal? Apalagi yang kau harapkan, Tanu? Kau tidak dengar? Aku bilang padamu kalau aku tidak mau pergi. Purap dan Bulbul benar-benar mempermalukanku. Kau lihat, dia menghinaku di depan Bulbul, Tanu. Maksudku, karena itulah aku tidak ingin merayakannya. Aku tahu kau kesal dengan apa yang sudah terjadi, Alia, tapi bukan begini caranya. Kalau kau melakukan hal seperti ini, semuanya akan hancur. Apa yang kau harapkan? Kapanpun aku melihat Bulbul, aku selalu merasa ingin membunuhnya. Tenang, Alia. Ini saatnya kita melakukan itu. Rencana yang sudah kita buat selama ini. Kita pasti akan berhasil. Kalau bukan Bulbul, biarkan Pragya. Kita akan balas dendam pada mereka. Oh iya, bagaimana aku bisa melupakannya? Apa yang dilakukan Bulbul membuatku ingin balas dendam pada kakaknya. Aku ingin mereka menderita. Kalau begitu ikuti saranku. Aku akan mengalihkan perhatian Pragya. Sementara kau, lakukan apa yang kukatakan. Lupakanlah, jangan hancurkan suasana hati semua orang. Ya, lupakan saja kalau dia pernah ke sini. Dengar, keluargamu harus lebih pintar darimu. Kalau kau bahagia, kami juga bahagia. Kalau tidak, semua orang juga akan kesal. Terima kasih, Nenek. Kenapa berterima kasih? Selama hidupku, aku akan terus menasehatimu. Selama ini Nenek selalu menghentikan aku saat aku akan melakukan sebuah kesalahan. Kalau Nenek tidak menghentikan aku tidak tahu apa kira-kira yang akan kulakukan pada Purap. Aku tidak ingin Nenek atau yang lainnya menderita gara-gara aku. Aku ingin melihat Nenek dan yang lainnya bahagia. Kau ingin melihatku bahagia, kan? Kalau begitu, ayo kita rayakan hari ini. Karena kita harus mengingat hari ini selamanya. Benar kan? Benar. Hai. Apa? Kenapa kau kelihatannya kesal? Apa? Aku ingin bilang sesuatu kepadamu. Aku curiga pada seseorang. Curiga? Ya, Pada siapa? Tanu. Apa yang dia lakukan? Dia sedang mencoba menggoda Abi. Aku melihatnya sendiri. Aku tidak yakin niatnya baik. Apa kau tahu apa yang dikatakannya pada Abi? Dia bilang Pragya mungkin memang istrinya, tapi dia bisa merawat Abi lebih baik dari Pragya. Aku tidak sabar melihat wanita ini keluar dari kehidupan Abi selamanya. Sudah, jangan emosi. Jangan lupa kalau dia temannya Alia. Kalau kita tunjukkan keraguan tanpa bukti sedikit pun, semua bisa tambah buruk. Oh iya. Oh, Pragya, sini sebentar, nak. Sini sebentar. Kau dari mana saja? Aku ingin bicara denganmu, ini penting. Tapi aku harus bicara sesuatu dengan ibuku. Apa Ini tidak penting bisa juga. nanti saja dibicarakan dengan ibumu? Karena ini lebih penting dari apapun juga. Sebenarnya ini sangat penting. Aku akan segera kembali. Tunggu Sebentar dulu, saja. Pragya. Aku mohon. Tunggu sebentar. Yang ingin kubicarakan ini jauh lebih penting daripada apapun juga. Awasi terus suamimu. Kalau tidak, rumah tanggamu akan hancur berantakan. Kenapa seperti itu? Tadi aku lihat wanita penyihir itu sedang menggoda Abi. Aku tidak mengerti sebenarnya ada apa ini. Yang aku bicarakan ini tentang Tanu. Dia tadi sedang menggoda Abi. Dia ingin sekali merebut posisimu. Kau mengerti kan? Bagaimana dia bisa tahu? Tidak, itu tidak benar sama sekali. Seseorang pasti berbohong padamu. Pragya, tidak ada yang bilang sama sekali. Karena aku melihat dengan mataku sendiri. Memang dalam hal ini, aku tidak tahu apa yang dibicarakan Abi. Tapi yang aku dengar, dia ingin sekali merawat Abi. Dan mulai sekarang kita harus mengawasinya.
Tentunya bukan hanya kami. Kau juga harus tetap mengawasinya. Kau mengerti kan? Iya, baiklah. Apa yang harus kulakukan? Sekarang aku harus menemui ibu atau menemui Tanu. Kalau dia sampai ketahuan, ibu akan tersakiti hatinya. Iya, Tanu, terima kasih. aku ingin bicara padamu. Permisi ya. Tapi aku tidak mau bicara denganmu, oke? Kalau kau cukup berakal sehat, maka kau akan berhenti melakukan hal-hal bodoh. Kau tahu tidak? Aku sudah menghabiskan waktuku bersama Abi. Dan itu membuat aku bahagia. Kau tidak akan aku biarkan untuk menghancurkan perasaanku, sayang. Aku tidak pernah melarangmu untuk bertemu dengan Abi karena aku tidak peduli. Tapi simpan kencanmu untuk di luar rumah saja. Jangan melakukan itu di dalam rumah ini. Peringatan untukku? Iya, itu peringatan. Abi itu kekasihku. Selama dia ingin aku di sini, aku tidak akan peduli dengan apapun yang kau katakan. Sudahlah, jangan mengajariku. Sebaiknya kau pergi. Aku tidak punya waktu untuk mengajari ataupun berdebat denganmu. Kau harus tahu, kalau kau membuat masalah di rumah ini dengan tidak mendengarkanku. Nenek di sini. Memangnya mau apa dia? Kalau nenek sampai melihatku di kamar hotel ini, kita pasti akan mendapatkan masalah. Naik. Naik. Kau berada dalam masalah yang sama dan kau tidak mendengarkanku. Baiklah, terserah padamu. Itu masalahmu, kau bisa mengurusnya. Aku tidak tahu kenapa buang-buang waktu denganmu. Aku akan berada dalam masalah. Bagaimana ini? Hei Sarla, di mana Purvi dan Bulbul? Aku belum lihatnya. Setelah kejadian tadi, aku menyuruh mereka untuk kembali. Karena aku tidak ingin kalau Abi bertemu dengan Bulbul. Karena itu mereka kusuruh pulang. Tidak masalah kan, Bu? Daripada ada masalah di sini. Bagus kalau begitu. Sebenarnya ibu di mana? Aku butuh bicara denganmu. Pragya, tunggu. Sekarang katakan padaku, kenapa kau bilang aku dalam masalah? Dengar, aku sudah memberitahumu apa yang seharusnya aku beritahu. Aku punya urusan lain. Kau senang kan kalau aku memohon-mohon padamu? Kalau kau tidak mau menceritakan, kenapa tadi kau katakan? Aku tidak punya banyak waktu dan seharusnya kau tidak membuang-buang waktumu. Aku sarankan padamu seharusnya kau mencari solusi untuk masalah ini. Atau kau tidak akan punya kendali pada masalah ini. Pragya! Tanu mencoba mengalihkan perhatian Pragya. Aku harus memainkan peranku. Dia benar-benar keterlaluan. Bagaimana aku bisa tahu masalah apa yang dia bicarakan? Pragya! Pragya, Ya ampun, Pragya! apa yang terjadi? Ada apa ini, Bu? Pragya. Pragya, ambilkan air. Pragya. Sayang, bangun nah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang meledakkan petasan? Abi, Ya, Nek. apa yang kau tunggu? Cepat kemarilah. Bawa dia ke kamarmu. Ayo cepat. Ayo cepat-cepat. Ayo, Akas. Aku akan memanggil dokter, Nek. Iya cepat. Kenapa kau khawatir? Semuanya berjalan sesuai rencana kan? Kenapa kau tidak mau tunggu sebentar? Harusnya kau tunggu dulu tanda dariku. Tanda apa yang kau bicarakan, Tanu? Kau memintaku melakukannya saat kau mengalihkannya kan? Apa yang kau katakan sekarang? Kau merasa kasihan padanya? Bukannya aku merasa kasihan, tapi harusnya kau tunggu sebentar. Aku akan bertanya apa yang dia katakan. Sebenarnya apa yang kau bicarakan, Tanu? Dia bilang padaku kalau aku akan ada dalam masalah besar. Masalah apa? Itu yang mau aku tanyakan padanya. Aku penasaran kapan dia akan sadar dan mengatakan itu. Aku tidak mau ada dalam masalah besar seperti yang dia katakan padaku.
Hanya ada satu cara. Tinggalkan tempat ini. Karena aku tidak mau ada masalah. Aku takut kena masalah. Aku sudah bosan. Aku mau pergi dari Tenang. sini. Dia tidak akan tahu apa-apa. Dia ingin mengerjaimu. Kau tidak perlu khawatir, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo, kita cari tahu kondisinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya terkejut karena petasan. Karena itu dia pingsan. Tapi dia akan segera sadar, ini obatnya. Berikan 2 kali sehari ya. Dan salepnya setiap 2 jam sekali. Dalam beberapa hari ini, dia pasti akan segera pulih. Kalian tidak perlu khawatir. Aku pergi dulu. Akas, Iya, Nek. tolong antar dia. Jangan, biar aku saja. Apalagi yang kau tunggu? Ambil salepnya dan pakaikan pada luka bakarnya. Nenek, sebaiknya nenek saja melakukannya daripada aku. Aku tidak bisa melakukannya, Nek. Aku bisa melakukannya, tapi dia akan merasa lebih baik kalau kau yang melakukannya. Nenek, memangnya nenek... Kecelakaan ini terjadi karena kecerobohan. Kenapa kau meninggalkannya sendirian? Ini adalah hukumanmu. Kau harus menjaga Pragya 2-3 hari. Kecuali dia sudah merasa lebih baik. Kau harus memakaikan salep ini. Nenek, Kau tidak ingin melihatku bahagia. Ayo, lakukanlah. ya. Ini. Aku ini adalah seorang bintang roh. Tapi aku bekerja seperti seorang perawat. Rencanaku gagal lagi. Semakin aku mencoba menjauhkan dia dari Abi, sepertinya dia malah semakin dekat. Kalau aku ingin menyakitinya, justru aku yang tersakiti. Baiklah, kami pergi sekarang. Sampai jumpa. Ayo Sarla, Sebentar, tolong dengarkan aku. ayo. Sudah. Ibu, aku pikir sebaiknya aku ada di sini dulu. Pragya sedang sakit. Dia pasti butuh bantuanku. Itu bagus. Kau mau merawat Pragya. Lalu bagaimana dengan kesehatanmu? Ibu, kalau aku pulang ke rumah, aku pasti tetap gelisah dan aku tetap memikirkan Pragya. Kenapa kau khawatir, Sarla? Apa kau tidak dengar yang dikatakan dokter? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula sekarang ada Abi yang akan merawatnya. Aku yakin dia pasti akan sembuh. Iya, kau memang benar. Tapi selama ini aku selalu menjaganya sampai dia merasa baikan. Karena kalau aku tidak menjaganya, aku akan merasa gelisah dan aku yakin kalau aku jaga, dia pasti akan segera sembuh. Biasanya Oh iya? begitu. Kalau begitu tidak usah pulang. Tinggal saja di sini bersama dengan Pragya. Memangnya hanya kau yang peduli dengan Pragya. Abi dan neneknya juga sayang pada Pragya. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Dia itu sudah menikah. Dia punya kehidupan sendiri. Jadi kau tidak usah khawatir. Kau harus ingat, kalau sekarang Pragya itu sudah menikah. Dia sekarang sudah punya suami. Dan suaminya yang akan bertanggung jawab. Atau jangan-jangan itu hanya alasanmu saja. Sekarang aku tahu kenapa kau ingin tinggal di sini. Supaya kau tidak melakukan pekerjaan rumah, iya kan? Kau harus ingat Sarla, di rumah kau juga masih punya anak yang lain yang butuh perhatianmu. Apa? Kapan aku menolak melakukan pekerjaan rumah? Aku masih punya kekuatan dan aku akan melakukan semuanya. Tidak seperti yang ibu Kalau katakan begitu, padaku. kenapa tidak kau buktikan? Kalian ini tidak bisa menyembunyikan cinta satu sama lain. Meski sedang bertengkar, kalian terlihat saling menyayangi.
Kau mau pulang atau tetap di sini? Aku mau bertemu dia sebentar saja. Tidak, ikut denganku. Salah. Tidak Sampai masalah kan, jumpa. Bu? Hanya Salah. sebentar. Aku membawanya ke rumah ini karena aku memulaskan garam pada lukanya. Tapi sekarang aku malah harus menjaganya. Dia akan sembuh dalam beberapa hari. Tapi sementara aku harus menderita. Dan bahkan dokter sekalipun tidak akan membuatku merasa lebih baik.